Shalom, selamat datang kepada teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana saya tahu jika saya seorang Kristen. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Yesus mengajarkan bahwa kondisi hati seseorang akan terwujud dalam perilakunya. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik juga tidak menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenali dari buahnya sendiri. Orang tidak memetik buah ara dari semak berduri, atau anggur dari semak berduri. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari yang baik yang tersimpan di dalam hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari yang jahat yang tersimpan di dalam hatinya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Bandingkan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-16. Jadi ketika mempertimbangkan apakah kamu seorang Kristen atau tidak, kamu dapat mempertimbangkan jenis buah yang dihasilkan dalam kehidupan seorang Kristen. Yang pertama adalah percaya sepenuhnya pada kematian dan kebangkitan Kristus sebagai pembayaran yang cukup untuk hutang kita kepada Tuhan. Seorang Kristen adalah orang yang percaya Kristus secara eksklusif. Keraguan datang ketika kita takut. Kita harus menambahkan sesuatu pada pekerjaan Kristus untuk memastikan keselamatan kita. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 menjelaskan bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia Allah saja. Tidak peduli seberapa benar kita tampak, tidak seorang pun dari kita yang mendekati keselamatan. Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 5 ayat 12, dan Roma pasal 6 ayat 23. Kita tidak dapat menambahkan apapun atau mengurangi apapun dari pengorbanan juru selamat. Ketika Yesus berseru, "Sudah selesai," Dia bermaksud bahwa Dia telah membayar lunas hutang dosa semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 19 ayat 30. Seorang Kristen bersandar pada janji-janji kemurahan Allah di dalam Kristus. Yang kedua adalah ketaatan. Orang Kristen adalah orang yang mentaati Tuhan. Dalam ketergesaan kita untuk mengagungkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kita sering memperlakukan ketaatan kepada Tuhan sebagai pilihan. Tetapi 1 Yohanes pasal 3 ayat 6-9 mengatakan bahwa sikap seseorang terhadap dosa adalah bagaimana kita membedakan siapa yang milik Allah dan siapa yang milik iblis. Keselamatan mengubah hati kita. Yakobus pasal 1 ayat 22. Roma pasal 6 memberikan penjelasan menyeluruh tentang mengapa kita berbalik dari dosa ketika kita diselamatkan. Kita telah mati untuk itu dan sekarang hidup di dalam Kristus. Sikap seorang pengikut Yesus yang sejati adalah sikap duka cita atas dosa. Amsal pasal 8 ayat 13 mengatakan, takut akan Tuhan berarti membenci kejahatan. Seorang Kristen membenci dosanya sendiri dan memiliki keinginan yang kuat untuk berbalik darinya. Seorang Kristen mengasihi Tuhan dan menunjukkan kasih itu melalui ketaatan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Yang ketiga adalah kesaksian Roh Kudus. Seorang Kristen adalah orang yang dipimpin dan didorong oleh Roh. Roma pasal 8 ayat 16 mengatakan Roh sendiri bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Roh Kudusnya datang mendiami kita dan mengubah cara kita memandang dunia, diri kita sendiri, dan Tuhan.
Dia membawa pemahaman tentang kebenaran rohani yang sebelumnya tidak dapat kita pahami. Yohanes pasal 14 ayat 26. Dia membantu kita berkomunikasi dengan Bapa ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa. Roma pasal 8 ayat 26. Dia menghibur kita dengan mengingat janji-janji Allah. Dia memberi kita pengetahuan yang menenangkan hati kita ketika keraguan muncul. Roma pasal 8 ayat 15 mengatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, inilah anak-anak Allah. Seorang Kristen memiliki keyakinan akan adopsinya ke dalam keluarga Allah karena kesaksian Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 15. Yang keempat adalah kasih umat Tuhan. Seorang Kristen adalah orang yang menunjukkan kasih yang tulus kepada keluarga Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 mengatakan, kita tahu bahwa kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita saling mengasihi. Siapapun yang tidak mencintai tetap berada dalam kematian. Meskipun kita harus mengasihi dan berteman dengan semua orang, orang Kristen secara alami tertarik pada orang Kristen lainnya. Kedua Korintus pasal 6 ayat 15 sampai 18 menjelaskan alasannya. Perintah Tuhan adalah agar kita bertumbuh dalam kasih dengan melayani saudara dan saudari kita dan membantu mereka menanggung beban mereka. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15, Efesus pasal 5 ayat 21 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Seorang Kristen dikenal karena kasihnya kepada orang Kristen lainnya. Yohanes pasal 13 ayat 35. Yang kelima, pemuridan yang berkelanjutan. Seorang Kristen adalah orang yang terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi penggemar tetapi pengikut. Dia memanggil kita untuk menyangkal diri kita sendiri, memikul salib kita, dan mengikut Dia. Lukas 9 ayat 23. Semua orang Kristen melewati musim pertumbuhan yang lebih besar dan lebih kecil, tetapi selalu ada gerakan ke atas menuju Tuhan. Kadang-kadang mungkin 2 langkah maju dan 1 langkah mundur, tetapi akan ada kemajuan jika kita terus dalam pola pikir duniawi yang sama seperti yang kita memiliki sebelum pertobatan. Kemungkinan besar kita tidak pernah benar-benar bertobat sama sekali. Seorang murid adalah orang yang melihat kepada Kristus untuk petunjuk. Seorang murid mendambakan untuk menjadi lebih seperti Yesus dan membebaskan hidupnya dari gangguan, godaan, dan rintangan untuk mencapai tujuan itu. Ketika Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya, Dia ingin agar kita memiliki kemiripan keluarga. Roma 8 ayat 29. Seorang Kristen akan semakin terlihat seperti Juru Selamat. Adalah baik untuk menguji dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Ujilah dirimu sendiri. 2 Korintus 13 ayat 5. Jika kamu mempertanyakan apakah kamu seorang Kristen atau tidak, maka pemeriksaan diri diperlukan. Keraguan tentang keselamatan kita dapat mengganggu, tetapi jaminan palsu lebih buruk. Syukurlah kita memiliki kitab suci sebagai panduan kita. Ada hal-hal khusus yang dapat kita cari ketika menentukan validitas pengakuan iman kita. Percaya kepada Kristus, ketaatan kepada firman-Nya, kehadiran Roh Kudus, kasih kepada umat Allah, dan pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Kita tidak perlu hidup dalam keraguan. Ketika Yesus adalah Tuhan atas hidup kita dan kita hidup untuk menyenangkan dan menghormati Dia, kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa kita adalah orang Kristen.